warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صدق الله العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman adinul Islam yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua berhak mendapatkan syafaatnya beliau di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, untuk pribadi dan jamaah Jumat sekalian, khatib berpesan, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab jelas dan nyata bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba yang bertakwa dan berserah kepadanya. Untuk itu, selagi masih ada kesempatan, marilah kita memperbaiki dan mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah untuk melakukannya. Hadirin yang berbahagia, selaku orang mukmin, kita tentu yakni bahwa kematian pasti datang dan dialami semua makhluk yang bernyawa. Adapun kapan, di mana dan bagaimana cara hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Selain itu, kita juga yakin bahwa kematian bukan akhir dari perjalanan hidup manusia, tetapi masih ada banyak peristiwa yang harus dilalui, mulai alam barzah, kehancuran semesta, kebangkitan, perkumpulan di padang mahsyar, dan penantian syafaat, ada hisab atau pemeriksaan amal, dan penyerahan buku amal manusia, ada mizan atau penimbangan amal, ada telaga kausar, ada perlintasan di jembatan syirat, ada surga dan ada neraka, di mana keduanya itu merupakan muara perjalanan panjang manusia. Hamba mukmin yang diridhoi akan mendiami surga, sedangkan orang kafir yang durhaka akan mendiami neraka. Meski kematian dan alam akhirat merupakan perkara yang pasti, kita ingin mendapat bocoran seperti apa gambaran perjalanan manusia yang beriman dan kufur kepada Allah di akhirat nanti. Bagaimana sesungguhnya perjalanan roh orang mukmin mulai sejak menghadapi kematian sampai ditempatkan di liang lahat sehingga mendapatkan beragam nikmat kubur. Dalam kaitan ini, kita tidak bisa mengira-ngira dan meraba-raba kecuali melalui informasi yang didapat dari ayat-ayat Al-Quran dan penjelasan hadis-hadis sahih, antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Abu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Dalam riwayat diceritakan bahwa pada suatu hari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya mengantar satu jenazah, yaitu sahabat Ansor. Setibanya di pemakaman karena proses penggalian yang belum selesai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya duduk di atas satu gundukan tanah sambil menghadap kiblat, sementara para sahabatnya duduk di sekitarnya. Mereka tak berani bicara sepatah kata pun karena takut akan ada hal yang penting yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka.
Kemudian Nabi Muhammad SAW mengorek-ngorek satu gundukan tanah atas beliau, menengadahkan ke langit dan kembali menunduk. Begitu pula melakukannya sehingga 3 kali. Tak lama berselang beliau bersabda di hadapan para sahabatnya, kalian harus memohon perlindungan dari siksa kubur. Kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa itu pula yang menjadi pembuka hadis panjang yang menggambarkan bagaimana keadaan seorang hamba mukmin sejak awal kematian hingga dimasukkan ke liang lahat, ditinggalkan oleh keluarga yang mengantarnya serta menghadapi fitnah dan nikmat kubur. Lantas apa saja yang terjadi kepada hamba mukmin ketika menghadapi sakratul maut, kematian, serta apa yang menimpanya setelah kematian? Diungkapkan dalam suatu hadis di atas bahwa keadaan manusia yang dijemput kematian ada 2 keadaan. Keadaan orang mukmin dan orang kafir. Mengapa dibedakan? Sebab di antara keduanya terpaut keadaan yang jauh sangat berbeda. Diceritakan hamba yang beriman ketika akan meninggalkan dunia ditemukan atau ditemui rombongan malaikat langit. Lagi pula malaikat yang menemuinya juga tampak dalam rupa yang terbaik dan berpakaian yang terbaik. Wajah mereka juga tampan dan menawan dan bersinar, ceria, bercahaya dan bersih-bersih. Di tangan mereka tampak kain kafan dan minyak wangi dan dari surga yang akan dipergunakan untuk membungkus dan membalut roh si hamba mukmin tadi. Karenanya tak heran jika ada seorang hamba yang jasadnya berbau wangi setelah meninggalkannya, itu menunjukkan bahwa hamba tersebut termasuk hamba mukmin yang rohnya dimasukkan kain kafan yang sudah dibalur minyak wangi para malaikat tadi. Kejadian wanginya saja seorang hamba mukmin juga dialami langsung oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW ketika menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Olehnya tercium satu aroma yang sangat wangi. Karena penasaran, beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah aroma wangi yang keluar dari kuburan Siti Wasyithah, seorang perempuan yang merawat anak-anak Fir'aun dan demi mempertahankan akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyithah rela dihukum oleh Fir'aun dengan cara dimasukkan ke dalam minyak panas bersama anak-anaknya sampai ajal menjemputnya. Sidang Jumat yang berbahagia. Tak lama setelah para malaikat langit turun ke bumi menghadapi hamba mukmin yang tidak disabut nyawanya. Malaikat pun menyusun dan duduk di dekat kepalanya dan berkata kepada si hamba, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Begitu disampaikan seperti itu, roh si hamba pun tidak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad, mengalirkan bagian air yang mengalir dari karet. Kondisinya jernih dan bersih. Setelah itu, semua malaikat langit dan malaikat bumi pun menggiring kepergiannya. Pintu-pintu langit pun segera dibuka. Semuanya pintu berharap agar Allah menjadikan dirinya sebagai jalan lewat roh si hamba. Ketika roh si hamba berhasil dikeluarkan, malaikat maut, para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tak membiarkan sekejap pun roh tersebut. Mereka segera mengambil si roh lalu menyimpannya di atas kain kafan yang sudah dilumuri minyak wangi dari surga. Demikian bagaimana yang telah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang artinya, apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak mengeluarkan tubuhnya. Quran surat Al-An'am ayat 67. Setelah ruh berpisah dari jasadnya, terciumlah aroma wangi hampir memenuhi seantero dunia. Namun hanya hamba yang dikehendaki yang dapat menciumnya. Rasulullah SAW sendiri hamba yang dikehendaki dapat menciumnya. Rasulullah SAW menggambarkan melalui salah satu sabdanya, aroma wangi yang keluar dari ruh hamba mukmin bagaikan aroma minyak kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Setelah berhasil mengirim roh si hamba, para malaikat lantas bertolak ke langit paling atas
Ya, di perjalanan setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang roh yang tercium wangi yang mereka bawa tadi. Salah satu dari mereka menjawab, ini adalah roh Fulan bin Fulan. Tak lupa mereka memanggil nama hamba tersebut dengan panggilan yang terbaik yang pernah terdengar di muka bumi. Setibanya di langit dunia, para malaikat membawa roh memohon izin kepada malaikat penjaga langit dunia. Setelah diizinkan, mereka diiringi oleh para malaikat langit di dunia hingga ke langit berikutnya. Demikian seterusnya hingga sampai di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Izzat berfirman, tuliskan nama hambaku ini pada iliyin, atau sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran, yang artinya, tahukah engkau apakah iliyin itu? Itulah kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 21. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Setelah dituliskan nama sang hamba dalam iliyin, kemudian disampaikan kepada para malaikat, kembalikan roh hamba itu ke bumi, sebab kami berjanji kepada manusia akan menciptakan, mengembalikan dan membagikan mereka di bumi. Hal itu seperti yang tersurat dalam Al-Quran, yang artinya, darinya tanah itulah kami menciptakanmu, kepadanya lah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Quran Surat Toha ayat 55. Roh pun dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke dalam jasad, sehingga bisa mendengar suara saudara-saudara, kerabat, serta yang mengantarkan dirinya yang bergegas berpulang menuju rumah masing-masing. Tak lama berselang, sang hamba didatangi dua malaikat yang Munkar Nakir yang suaranya keras, lantang dan mengagetkan. Si hamba dudukkan lantas ditanya 4 hal. Pertama, pertanyaan pertama, yaitu ditanya tentang Tuhan yang disembah suatu di dunia. Pertanyaan yang kedua tentang agama yang dianut. Pertanyaan yang ketiga tentang nabi yang diikuti. Dan pertanyaan yang keempat tentang kiblat, jati arah sholatnya. Yang terakhir itu pertanyaan tentang pemimpin atau kitab yang diikuti. Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur, sekaligus fitnah terakhir yang dilalui seorang hamba mukmin. Pada saat itu tiada artinya kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia menghadapi atau dunia menghafal jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka tidak ada gunanya, sebab yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang akan berkat keduanya, insya Allah akan bisa menjawab dengan teguh sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran, yang artinya Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang dikehendaki. Setelah itu terdengar ada suara panggilan dari langit, hambaku benar, maka dihamparkan satu taman dari surga untuknya. Berikan bagian dari surga, buka satu pintu surga, maka datanglah kepadanya aroma wangi dari surga, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang suara tadi, datang kepadanya satu sosok yang menyerupai laki-laki. Laki-laki itu sangat tampan dan menyenangkan. Pakaiannya sangat bagus dan menyampaikan kabar gembira kepada si hamba. Ketika ditanya siapa laki-laki sebenarnya, maka diketahui bahwa ia adalah jelmaan dari amal soleh yang diperbuatan semasa di dunia. Sementara keluarga dan anak-anaknya tak satu pun yang menemani, yang tetapi bersama adalah amal-amal kebaikannya yang diperbuatan sama semasa dunia. Saking nikmatnya si hamba di alam kubur, sampai-sampai ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera didirikan kiamat. Tujuan agar diri segera menerima nikmat yang lebih besar di negeri yang sangat indah, yakni surganya Allah. Sebagaimana yang telah dijanjikan disampaikan kepadanya, tenanglah, segala sesuatu yang juga ada waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi, maka akan terjadi. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran yang terjadi pada seorang hamba mukmin mulai sakaratul maut sampai dibangkitkan dari alam kubur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba mukmin yang dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut, mendapatkan pangkat kematian yang husnul khotimah. Nama kita kelak tercatat dalam illiyin serta
saat masuk alam barzah diteguhkan dalam menjawab pertanyaan munkar dan nakir, juga selama di alam barzah kita ditempatkan dalam salah satu surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وشارئوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من هم والحزن ونعوذ بك من عجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.